Shalom. Mari saya mengajak setiap kita hari ini datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, kerinduan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik.
hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Yesus, ku menyembah. Sungguh kami naikkan syukur kami kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan yang limpah atas kami. Terima kasih buat pagi ini kami boleh datang meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan belajar akan firman-Mu. Mari Tuhan, urapi setiap kami, urapi pendengaran dan tanah hati kami, sehingga setiap firman yang boleh kami terima mengubahkan akan hidup kami. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, buat kuasa pengurapan Allah limpah atas hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan Maret ini gereja kita GKI Pondok Daud punya tema khotbah adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya kita bisa menjaga hati kita, sebab dari hati kita akan terpancar kehidupan. Ya, oleh sebab itu kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, ya, kita buka dalam Amsal pasal 3 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Amsal pasal 3 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Poin pertama yang bisa kita pelajari untuk kita senantiasa menjaga hati kita, yaitu dengan apa? Firman Tuhan katakan dalam Amsal 3 ayat ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya. Mari kita belajar untuk kita terus percaya, beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu salah satu untuk menjaga hati kita. Dengan kita terus percaya apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, maka apa yang menjadi kekhawatiran dalam hati kita, ketakutan dalam hati kita, baik itu karena usaha pekerjaan kita, karena masa depan kita, karena keluarga kita, karena anak-anak kita, dengan kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, maka segala kekhawatiran, ketakutan, kegentaran akan apapun juga itu akan lenyap dari kita. Firman Tuhan mengajarkan, mari kita percaya di dalam segala perkara, ya, bahwa Tuhan sanggup menyatakan pertolongannya, bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara, ya. Dan dikatakan dalam kalimat berikutnya, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, ya. Mari kita tidak mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Kita tidak mengandalkan kepandaian kita, kepintaran kita, talenta kita. Tetapi terlebih daripada itu kita mau bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mengandalkan Tuhan Yesus, ya. Itu salah satu untuk menjaga hati kita. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh sebab itu, kalau kita rindu menjaga hati kita, dijauhkan dari segala kekhawatiran, ketakutan, kegentaran tentang apapun juga dalam hidup kita, kita belajar mau percaya kepada Tuhan di dalam segala keadaan apapun. Kita mau tetap percaya, beriman bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Poin yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Poin kedua yang bisa kita pelajari agar kita ini bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat kita mau mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, maka itu artinya juga kita sedang menjaga hati kita dengan penuh hati-hati, menjaga kita dengan penuh kewaspadaan. Saat kita mau mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, ya, firman Tuhan katakan, jikalau engkau mengasihiku, engkau akan melakukan kehendak-kehendakku. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ketika kita berkata, kita mau mengakui aku ini adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka tentu secara otomatis, ya, firman Tuhan berkata, engkau akan melakukan seluruh kehendak-kehendakku, engkau akan melakukan perintah-perintahku. Pada saat kita mengasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, maka hati kita ini akan penuh dengan damai sejahtera. Hati kita akan penuh dengan sukacita. Hati kita dilingkupi dengan kasih akan Tuhan di dalam hati kita dengan segenap hati kita. Dan dengan kita mau mengasihi Tuhan, kita mengutamakan Tuhan lebih daripada siapapun juga, maka hati kita akan kita jagai dengan segala kewaspadaan. Kita akan mencintai Tuhan dan kita secara otomatis akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita akan melakukan kehendak Tuhan. Dan saat kita melakukan kehendaknya dalam hidup kita, maka rencana yang terindah akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada 2 poin yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini untuk menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Yang pertama dengan apa? Dengan percaya kepada Tuhan. Kita menaruh harap kita kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka saya akan percaya hati kita akan dijauhkan dari segala kekhawatiran, ketakutan, kegentaran akan apapun juga, akan masa depan, akan usaha pekerjaan kita, akan keluarga kita. Yang kedua, kita menjaga hati kita dengan kewaspadaan saat kita ini mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Orang-orang yang mengaku aku mengasihi Tuhan, maka secara otomatis kita juga pasti akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan pada saat kita melakukan perintah-perintah Tuhan, hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera, dengan sukacita dari surga. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati kita semua dimanapun Anda berada mengikuti ibadah pagi secara online. Dan ketika kita sudah membuka fajar dengan memuji dan menyembah Tuhan, dengan masuk dalam hadirat Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya sepanjang hari ini hidup kita ada dalam pimpinan Roh Kudus, dan apapun yang kita lakukan Tuhan akan buat berhasil dan akan diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.